Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah himpun kita dalam majelis yang mulia ini, majelis yang insyaallah senantiasa dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga didukung oleh para malaikat yang diturunkan mendoakan orang-orang yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang terus didoakan malaikat, dimintakan ampunan bagi dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus tsani wassalasun, halaman 51. Ad-darsus tsani wassalasun, pelajaran yang ke-32. Man huwa Aliun radhiyallahu anhu, siapakah Ali? Artinya kita diajak lebih dekat mengenal Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Huwa, dia adalah Ali bin Abi Thalib, namanya Ali bin Abi Thalib, putranya Abu Thalib, pamannya Nabi. Sehingga Ali adalah keponakan Nabi. Ali bin Abi Thalib ibni Abdul Muthalib, cucunya Abdul Muthalib, atau cucunya ya, cucunya Abdul Muthalib, sebagaimana Nabi juga cucunya Abdul Muthalib ibni Hashim ibnu Abdul Manaf. Sehingga Ali bukan keponakan ya, sepupunya Nabi ya, saudara sepupunya Nabi. Dan sejak kecil beliau memang ikut Nabi ya. Jadi Nabi karena waktu kecil juga ditanggung oleh bapaknya yaitu Abu Thalib ya, dibantu kehidupannya setelah wafatnya kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Maka kemudian setelah Nabi ya memiliki kemampuan untuk kemudian menikah dan hidup bersama Siti Khadijah, akhirnya Ali ingin membalas jasa ya atas kebaikan Abu Thalib dengan mengasuh salah satu putranya. Ya, Abu Thalib putranya banyak ya, salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib ya. Maka kemudian sejak kecil Ali hidup bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wawa ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Ali itu adalah anak paman Rasul ya, anak pamannya, sehingga kedudukan dari Rasul adalah sebagai sepupunya, saudara sepupunya ya. Wulida, beliau dilahirkan radhiyallahu anhu fi sanati tsaniyati wa tsalatsin ba'da miladir Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada tahun 32 dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan Rasulullah selisih 32 tahun ya. Sehingga ketika Nabi berusia 40 tahun menerima wahyu, Sayyidina Ali baru berusia 8 tahun, belum masuk usia balik ya. Walamma bu'itha alaihi salatu wassalam, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, diangkat menjadi rasul, kana Aliyun dunal bulu, adalah saat itu Ali bin Abi Thalib belum balik ya, karena baru berusia 8 tahun ya. Kalau laki-laki itu baliknya rata-rata usia 15 tahun ya. Kalau 8 tahun belum, kalau perempuan mungkin sudah ya, kalau 8 tahun sudah.
Ada yang sudah, ada yang belum. Tapi kalau laki-laki belum, ya. Ya, mungkin kalau udah mulai usia 14 tahun, 15 tahun baru masuk balik ya, dengan mimpi basah ya. Kalau tidak mimpi basah berarti dibatasi usianya adalah 15 tahun. Wa kana ma'hu fi manzilihi, dan adalah Ali bin Abi Thalib itu bersama beliau, bersama Nabi, fi manzilihi, di rumah Nabi, hidup bersama Nabi, bersama Ibu Khadijah ya. Fahtada bihadihi, maka beliau mengambil atau mendapatkan atau mengikuti petunjuknya ya, mengikuti petunjuknya Nabi ya. Jadi mendapatkan nasihat-nasihatnya dan juga mengikuti meneladani semua kehidupan Nabi Muhammad SAW. Falam yatadannas bidanasil jahiliyah, maka ya sejak kecil, walaupun waktu itu Nabi belum diangkat menjadi Rasul sekalipun ya, tapi beliau sudah terjaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Ali pun juga terjaga dari perbuatan-perbuatan jahiliyah, yaitu dari kotoran jahiliyah, mabuk atau kemudian menyembah berhala. Walam ya'bud wathanan, dan juga tidak pernah menyembah berhala atau apa itu arca ya. Jadi ada beberapa orang ya, diantara termasuk Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau dekat dengan Nabi juga ya, sejak masih kecil sangat dekat, akrab ya, teman dekatnya Nabi, maka termasuk juga yang tidak ikut-ikutan ya dalam kegiatan-kegiatan orang-orang jahiliyah, yaitu mabuk ataupun menyembah berhala. Waqad hadara jami'al ghazawat, sungguh Ali bin Abi Thalib ya, setelah ya, Ali bin Abi Thalib ini ketika Nabi diutus menjadi nabi, menjadi rasul, termasuk orang-orang yang kemudian masuk Islam yang pertama-tama kali ya, setelah setelah Bunda Khadijah, kemudian Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib dari kalangan anak-anak ya, yang masuk Islam pertama kali pada Nabi. Nah, ketika kemudian sudah mulai dewasa, maka beliau pertama sangat rajin bersama Nabi, mengikuti semua taklim-taklim beliau, sehingga semua ilmu yang disampaikan oleh Nabi semuanya terserap ya oleh Ali bin Abi Thalib ya, yang masih muda itu ya. Sehingga pada saatnya nanti ya, kemudian Nabi menyampaikan anna madinatul ilmi wa aliyun babu. Aku adalah kota ilmu dan pintunya adalah di Ali. Artinya kalau kita ingin mengambil ilmu-ilmu yang ada di kota itu, maka silakan melalui Ali, pintunya di Ali. Artinya itu sama dengan bahwa ilmu yang ada di kota itu sudah berada di Ali bin Abi Thalib ya. Waqad hadara jami'al ghazawat, beliau menghadiri dan menyertai atau mengikuti seluruh peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga nanti dalam peperangan berikutnya yang dipimpin oleh sahabat-sahabat yang lain. Illa ghazwatu ya, atau illa ghazwat Tabuk, kecuali pada saat perang Tabuk. Liana Rasulullah alaihi salatu wassalam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakhlafahu alal Madinah, beliau meminta Ali untuk menggantikan kedudukan Nabi dalam menjaga atau memimpin Madinah selama ditinggal oleh Nabi ke Tabuk ya. Tabuk jauh ya. Jadi Tabuk itu ya, pada perang Tabuk Nabi sendiri yang memimpin peperangan itu dalam perjalanan kurang lebih 800 km, naik onta, jalan kaki ya, bergantian
dan akan melawan musuh paling besar waktu itu, yaitu Romawi. Ya. Nabi menyuruh Ali untuk ya mewakili atau menggantikan beliau memimpin Madinah. Ya. Walamma buyi'a bil khilafah, dan ketika Ali dibaiat sebagai khalifah, ya, yang keempat gitu ya, setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi memang waktu itu ya, kemarin sudah dibahas ya, situasinya sangat sulit sekali ya, pasca kematian atau wafatnya Utsman bin Affan yang dibunuh oleh para pemberontak ya. Sehingga situasinya sangat mencekam, kemudian juga terjadi kelompok-kelompok dari umat Islam yang berbeda pandangan ya terhadap kekhalifahan Ali ya. Karena waktu itu Ali dihadapkan pada permasalahan-permasalahan, beliau harus segera menyelesaikan ya permasalahan internal negara. Sementara ada tuntutan terutama dari keluarga Utsman bin Affan dari Bani Umayyah ya, agar segera diusut ya siapa yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan ya. Tapi kemudian dengan ijtihadnya Ali, beliau lebih mementingkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan negara. Ya, ini yang kemudian menimbulkan kekecewaan dari kalangan keluarga Utsman bin Affan. Ya, terutama yang paling ngotot ya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Nah, ketika dibaiat menjadi khalifah, ing fataha alai babul fitan. Waktu itu sudah terbuka ya pintu fitnah-fitnah yang sangat luar biasa ya. Memang ada provokatornya, yaitu dari orang-orang Yahudi ya, dan tokoh utamanya itu namanya Abdullah bin Sabah. Ya, dialah yang terus menyulut dan menghasut ya kaum muslimin dulu untuk memberontak kepada Utsman, dan sekarang untuk kemudian nanti membuat pemberontakan kepada Ali bin Abi Thalib. Wa hamul waqa'i allati hadathat fi khilafati, dan peristiwa-peristiwa yang sangat penting ya pada masa kekhalifahannya, karena memang situasinya sedang tidak stabil sehingga beliau lebih sibuk untuk mendamaikan, untuk mengkondisikan, menormalisasikan keadaan yang ada di Madinah ya, di Madinah dan juga di sekitarnya ya, di Syam, di Irak ya, yaitu waqatul Jamal, yaitu pertama perang Jamal, yaitu ya nanti ya ini memang tidak enak ya dibaca ya, itu peristiwa ini peristiwa perselisihan dan peperangan antara dua kekuatan yang dua-duanya sahabat-sahabat Nabi ya. Jadi pertama yang kemudian bergerak ya dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, ada kelompok lain yang mungkin dalam tanda kutip ya terhasut ya dengan berita-berita yang berkembang, sehingga ada kelompok yang kemudian dipimpin oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sehingga tidak bisa dihindarkan konflik senjata antara keduanya yang kemudian disebut dengan perang Jamal atau perang onta, karena mengacu pada onta yang dikendarai oleh Siti Aisyah ya. Waqatu Siffin, perang Siffin ya, ini yang kedua ya, antara pasukan Ali bin Abi Thalib yang kemudian berhadapan dengan pasukan yang dipimpin oleh Muawiyah ya bin Abi Sufyan. Nanti kita ada kisahnya. Wa haditsatul tahkim, kemudian
peristiwa tahkim itu kemudian adanya perdamaian dan kemudian saling masing-masing kelompok dan mengutus diplomatnya ya untuk kemudian menyelesaikan sebuah perbedaan ya antara Amr bin As yang dulu diutus oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mengelabui dan memprovokasi Raja Najasyi agar tidak menerima sahabat yang diutus oleh Nabi ke Habasyah ya. Karena memang dia ahli diplomasi. Dan ini juga yang kemudian oleh Muawiyah ditunjuk sebagai perwakilan dari Muawiyah dalam diskusi, dalam perundingan dengan pihak Ali bin Abi Thalib yang diwakili oleh Abu Asy'ari itu ya. Dan Abu Musa al-Asy'ari ya. Wa waqatun Nahrawan dan juga peristiwa Nahrawan atau perang Nahrawan, yaitu menghadapi kelompok-kelompok yang memberontak juga ya, yang tidak puas dengan pemerintahan Ali ya. Waktu itu masalahnya adalah ketika kelompok Muawiyah ini kemudian mengarah pada pusat kerajaan, kemudian ada kelompok ini yang memerintahkan atau mengusulkan agar diselesaikan dengan pertempuran ya. Walaupun Ali sendiri sebetulnya sudah membaca gelagat adanya tipu daya ya. Tapi kemudian karena beliau memang juga ingin tetap menjaga ya agar tidak terjadi perang saudara, akhirnya beliau mengambil keputusan untuk terjadinya perjanjian atau tahkim tadi ya. Nah, kelompok yang tidak setuju dengan perundingan itu dan memang akhirnya katakanlah kemudian Ali dikhianati gitu ya, maka kemudian ini menyempal ya, kemudian membuat pemberontakan ya, itu ya mereka berkumpulnya di Nahrawan gitu ya. Nah, nanti ada itu yang kemudian disebut dengan kelompok Khawarij asalnya. Jadi memang ini sejarah bisa disampaikan memang ini sejarah kelam ya. Terjadinya fitnah-fitnah, hasutan-hasutan. Jadi kaum muslimin itu jadi akhirnya bingung ini yang benar yang mana dia. Ada yang kemudian terhasut dan kemudian berkelompok dan membangun sebuah kekuatan yang kemudian terjadilah perang saudara yang sebagaimana kita tahu. Tapi intinya para jemaah sekalian, sebelum kita nanti berlanjut pada kisah-kisah yang memilukan itu, kita harus tetap dalam husnudzon kepada seluruh pihak ya, baik pihak Ali bin Abi Thalib maupun pihak Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwa mereka adalah para sahabat-sahabat terbaik ya Rasulullah SAW yang sangat dicintai oleh Rasul, sehingga termasuk ya antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah ya. Dua-duanya orang-orang baik, orang-orang yang dekat dengan Nabi ya. Cuman karena hasutan, karena fitnah ya, sehingga terjadi perselisihan seperti itu. Walaupun waktu itu sudah ada orang-orang yang berusaha kayak Zubair bin Awf berusaha untuk jangan ada yang nyerang, tapi kemudian malah beliau yang terkena panah ya. Nampaknya justru yang berusaha untuk mendamaikan ini menjadi sasaran dari orang-orang yang memang menghendaki kekacauan ya. Jadi kalangan provokator dan orang-orang Yahudi itu yang kemudian Zubair bin Awam yang berusaha untuk meredam, mendamaikan, jangan ada yang menyerang, malah dia dibunuh. Akhirnya
akhirnya ada serangan dulu. Nah, ketika diserang ya seperti inilah demo, dan demonya orang-orang yang baik, yang di demo juga nggak ada masalah, tapi karena ada provokator ini mirip-mirip begitu. Nah, pada zaman itu juga seperti itu, sehingga memang di sini kita harus lebih hati-hati untuk bersikapnya. Seakan-akan ini ada kelompok yang kemudian jahat, nggak ada ya. Dua-duanya berniat baik ya, cuman karena fitnah sehingga terjadi perselisihan ya. Baik para jemaah sekalian, jadi Ali bin Abi Thalib sendiri adalah orang yang sangat dekat dengan Rasul dan menjadi salah satu menantu Rasul yang dinikahkan dengan Siti Fatimah. Ya, secara fisik Ali tidak terlalu tinggi, nggak, kalau Umar kan tinggi besar ya, kalau Ali agak pendek ya, dan juga kulitnya agak hitam ya, tapi tentu tampan ya, dan matanya agak belok gitu ya. Kalau Abu Bakar matanya agak cekung ke dalam karena beliau kurus. Kalau Abu Bakar kurus ya, nggak perkasa kokak, enggak. Kalau Abu Bakar itu kurus sampai kalau pakai sarung itu melotrok gitu ya, melorot gitu ya. Nah, kalau Umar tinggi besar, Utsman ya tinggi tapi nggak setinggi Umar ya. Nah, kalau Ali agak pendek. Nah, dari 3 khalifah ini memang Ali tertakdir paling miskin, atau bisa dikatakan memang miskin ya, dan itu menantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan istrinya menerima dengan segala kondisi yang dimiliki oleh Ali. Bahkan Fatimah itu membantu nyari rumput, membantu nyari kayu bakar, membantu menggiling gandum ya, pokoknya berat lah ya menjadi istrinya Sayyidina Ali yang memang miskin. Sehingga Ali nggak tega sebetulnya, sehingga satu hari menyampaikan pada Fatimah, gimana kalau kita minta diberikan satu pembantu lah dari ayahmu ya. Nah, ketika menghadap pada Nabi menawarkan, kamu mau saya beri sesuatu yang lebih berharga daripada pembantu? Ya. Ya Anda, kata Fatimah ya. Kemudian diajarkan bacaan wirid itu ya, bacaan yang subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali ya, Allahu Akbar 33, itu jauh lebih berharga. Akhirnya Fatimah nggak jadi minta pembantu ya. Jadi tetap hidup dengan sederhana dan dengan segala keadaan yang berat yang beliau jalani ya. Baik para jemaah sekalian, demikian ya sebagai ya kajian kita terkait dengan Ali bin Abi Thalib ya. Dan Ali ini sifat-sifatnya yang paling menonjol adalah pemberani ya, pemberani. Bahkan di dalam perang-perang yang dipimpin oleh Nabi, Ali sering ditunjuk sebagai petarung ya dalam perang tanding. Karena zaman dulu kalau perang itu diawali dengan perang mubarozah ya, perang duel ya. Perang tanding antara satu lawan satu ya. Dalam perang Badar Ali yang mewakili ya. Begitupun dalam perang Uhud ya. Nanti yang paling spektakuler adalah dalam perang Khaybar ya, ketika ada tokoh Yahudi yang sangat sombong ya, menantang-nantang, ayo siapa yang berani, dia siapapun kalau sama dia habis, dilibas semuanya ya. Jadi dia orang sangat kuat ya. Tapi kemudian siapa di antara kalian yang siap menghadapi, namanya muhrib gitu. Artinya Ali siap ya, Rasul dihadapi Ali dan tumbang sama Ali bin Abi Thalib ya. Walaupun Ali nggak tinggi ya, tapi jago ya. Nah, kemudian juga dalam perang Badar, Ali bin Abi Thalib menghadapi jagoan Quraisy, kafir Quraisy yang itu juga luar biasa hebatnya ya.
namanya Walid bin Utbah ya, anaknya Utbah. Jadi saudaranya Hindun itu jagoan luar biasa, tapi itu tumbang sama Ali bin Abi Thalib ya. Nah, itulah Ali bin Abi Thalib ya. Baik para jemaah sekalian, demikian semoga bermanfaat dan semoga juga kita dengan kita kaji sejarah orang-orang hebat ini kita bisa mewarisi dan meneladani kebaikan mereka, dan juga setidaknya kecintaan kita pada para sahabat ini bisa memudahkan langkah kita untuk meraih surga Allah dan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai insyaallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.